Tantangan 31 hari di bulan Oktober, tantangan ke-9, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Tantangan hari ini adalah apa tipe kecerdasan kamu. Sebelum tantangan ini sebenarnya aku tuh nggak pernah berbicara soal tipe kecerdasan, atau bukan nggak pernah sih, kayak jarang dan nggak kepikiran aja buat bahas soal tipe kecerdasan. Sebelumnya tuh aku taunya bukan tipe kecerdasan sih, tapi kayak tipe belajar. Yang aku tahu tuh ada 3, ada auditory, visual, sama kinestetik. Nah, dari kecil, ya dari SD lah, ketika udah masuk umur sekolah itu tuh aku aku tahu kalau misalnya aku tipe orang yang kalau belajar itu auditory. Jadi aku kalau belajar mesti harus ada suara, nggak bisa senyap. Pokoknya kebiasaan itu terbawa sampai sekarang, dimana kalau aku belajar atau mengerjakan sesuatu itu terbiasa dengan mendengarkan musik. Nah, baru aja tadi pagi aku tahu kalau misalnya ada tipe 9 kecerdasan buat orang, pokoknya ada 9 tipe kecerdasan. Dan sebenarnya aku tuh udah feeling ke salah satu tipe kecerdasan. Nah, tapi aku masih kayak nggak yakin apa aku bisa mengenal diri aku sendiri. Akhirnya aku coba buat ikutin tes uji tipe kecerdasan juga. Ya semoga ini hasilnya cukup akurat ya. Ya mungkin nggak 100% sama, tapi kemungkinan 90% sama. Jadi dari hasil tes yang aku coba lakuin tadi itu, aku tipe kecerdasannya adalah tipe logika matematika. Dan sebenarnya setelah dipikir-pikir, ya emang aku tuh suka banget sama angka, suka sama hal-hal yang berbau sains, terus suka bertanya kayak kenapa gitu terhadap sesuatu. Dan fun fact, zaman sekolah pelajaran favorit aku tuh ada 2. Yang pertama biologi, yang kedua adalah matematika. Gak tau kenapa aku senang banget bisa mecahin teka-teki kayak matematika, soal-soal yang rumit, atau aku bisa menemukan rumus-rumus, bukan menemukan sih, kayak menggunakan rumus-rumus baru. Itu aku senang banget. Aku senang nyoret-nyoret pakai angka daripada pakai kata-kata. Ya walaupun kadang aku juga menggunakan kata-kata juga dalam komunikasi, tapi ya emang aku anaknya tipenya logika, kayak semua tuh harus masuk ke logika aku. Kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini begini, karena aku percaya semua itu ada alasannya. Dan dampaknya itu aku selalu bertanya, untuk semua hal yang terjadi itu aku selalu bertanya kenapa hari ini aku harus merasa sedih, kenapa hari ini aku ngerasa gak bersemangat, terus kenapa aku belum bisa sampai di titik ini, kenapa. Itu semua harus masuk di logika aku. Ketika itu udah masuk di logika aku, baru aku bisa menerima. Dan itu yang aku rasa sebagai salah satu kelemahan. Padahal ya memang semua itu ada alasannya, tapi terkadang semua yang terjadi itu gak perlu kita tahu alasannya kenapa. Jadi kita cukup menjalani aja apa yang terjadi kayak gitu. Tapi setelah masuk kuliah, karena aku kan jurusannya di pertanian ya, aku tuh agak jarang banget berhubungan dengan angka. Jadi aku balik lagi yang banyak banget menggunakan angka itu justru di semester akhir, karena kan berkaitan dengan data dan skripsian. Nah, jujur sebelumnya sampai beberapa waktu terakhir itu aku sempat males tuh berhubungan dengan angka, kayak ya pusing aja. Ternyata ini loh fase pusing dan capek untuk mengerjakan sesuatu. Padahal sebelumnya aku tuh sangat suka banget buat mengerjakan soal-soal. Terus kan sebelumnya aku masuk univ ini lewat jalur SBMPTN. Nah, aku tuh senang banget kalau misalnya bisa memecahkan teka-teki kayak pola bilangan, terus deret. Terus misalnya ada tipe soal yang dia itu
ada teka-teki tapi menggunakan angka. Aku suka banget kayak gitu. Tapi apa ya, terkadang aku kalau misalnya udah kebanyakan gunain angka, ada di titik aku tuh kurang teliti. Jadi kadang kebiasaan banget aku tuh suka salah atau slip dalam melakukan perhitungan dan kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang tipe kecerdasan. Oke, cukup buat sesi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.